teman-teman semua, saya kasih sesi yang selanjutnya ya. Ini adalah sesi yang sangat penting sekali, yaitu sesi knowing your tipe mitra. Ya. Ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, teman-teman miliarder semuanya harus paham ini ya. Teman-teman harus paham, kenali siapa mitra Anda itu. Ya. Siapa mitra Anda? Ini penting banget ya. Mohon maaf, di sesi kedua ini karena sesinya berbeda, saya off-kan dulu ya. Bentar. Oke. Oke. Ya. Jadi teman-teman semua, ini penting banget. Di sesi kedua ini, ketika Anda sudah membangun bisnis ini, ya, mindsetnya udah kebangun, ya. Tadi mindset yang pertama tadi mindsetnya udah bangun. Yang kedua, mulailah belajar mengenali siapa mitra Anda. Ya, ini adalah penting banget gitu dalam membangun bisnis ini, gitu ya. Karena kenapa? Kalau teman-teman tidak mengenali tipe mitra Anda, maka teman-teman akan kadang stres sendiri, ya, ngurusin mitra ini, gitu. Ya, hal ini yang ini menjadikan kita ini kadang-kadang bingung dengan siapa kita harus bekerja, gitu. Ya, jadi dengan siapa Anda nanti harus membangun bisnis ini, gitu. Makanya teman-teman harus kenal, ya. Nah, ini akan saya bahas. Yang pertama adalah knowing your business partner, gitu ya. Jadi kenali partner bisnis Anda sebelum Anda melangkah lebih jauh dalam membangun bisnis besar Anda, gitu. Ya. Jadi teman-teman harus paham ini. Ya. Kalau saya katakan ini adalah ilmu ini lebih cenderung masuk ke dalam lagi ya, lebih spesifik lagi, gitu ya. Ini ilmu ini lebih spesifik lagi. Ya, kenali partner bisnis Anda sebelum Anda melangkah lebih jauh dalam membangun bisnis besar Anda di Arina Daily tentunya, gitu ya. Nah, tipe mitra di Arina Daily kita paham, ya. Tipe mitra di Arina Daily itu ada 3 yang sudah pernah kita pelajari di materi mentor miliarder kita, ya, di Pak Juli Mayanto dan Bunda Inggris Partina, ya. Tipe yang pertama adalah tipe konsumen, ya. Tipe konsumen, seorang tipe konsumen, mereka fokusnya, targetnya, dia hanya mengambil keuntungan dari sisi yang pertama biar dia bisa mendapatkan nilai manfaat produk, gitu, ya. Ya, yang penting dia bisa mendapatkan produk, gitu ya, kayak pelanggan gitu, ya. Keuntungan dia keuntungannya adalah dapat manfaat produk. Yang kedua, dia dapat harga lebih murah. Yang penting saya belanja dapat harga lebih murah, selesai. Yang penting saya bisa minum produknya, saya dapat manfaatnya, selesai. Ini tipe konsumen, gitu ya. Dia mitra Arina Daily tapi tipikal konsumen. Lah, tipikal seorang seperti ini, kalau Anda ajak, ayo Bu, kita anu, ya Anda mau sampai ini berbusa-busa ya, sampai ya Anda mau ngotot gimana pun dia nggak mungkin dia jalan, gitu. Karena dia memang masuk ke sini adalah tujuannya untuk hanya mendapatkan bisa mengonsumsi produk Arina Daily, gitu ya, biar dia dapat manfaatnya, produk-produk berkualitas, dan dia join member itu biar dia dapat manfaat produk, titik, gitu ya. Kalau dia tipikal seperti ini, ya, maka Anda nggak perlu ngoyo lagi, gitu ya. Dia tetap di-share aja. Siapa tahu kalau satu saat nanti dia dapat hidayah, dia berubah, kepengen juga menjadi seorang seperti kita, pembisnis Arina Daily, ya, alhamdulillah, gitu. Cuman orang-orang seperti ini tidak boleh kita fokusin, ya. Tetap kita share, tetap kita berikan informasi, tapi tidak boleh menjadi fokus kita dalam melangkah. Karena orang yang tipikal konsumen tidak tepat untuk kita ajak lari. Deal? Ya. Terus ada tipikal yang kedua, namanya tipikal salesman atau tipikal penjual, gitu ya. Ya, mereka yang dikejar keuntungannya adalah dia bisa mendapatkan keuntungan langsung dari dia berjualan, gitu. Jadi konsepnya adalah dia jual, saya biar dapat untung, titik, ya.
Dia paling dapat keuntungan, yang kedua dapat bonus plan B, bonus repeat order dari dia sendiri. Gitu. Dia belanja red coffee harga 250.000, dijual harga 300, dia untung berapa? 50.000. Betul nggak? Ya. 50.000, kemudian plan apa namanya red coffee-nya diposting di ID-nya dia sendiri karena dia belum punya mitra, maka dia dapat keuntungan apa? Keuntungan plan B, bonus pribadi gitu. Ya, bonus dinamika aja gitu. Titik. Ya dia kadang-kadang kalau diajak bangun aset ya bingung, nggak mau. Ya kenapa? Ingat Anda yang tipikal salesman, atau mungkin ada di ruangan ini yang tipikal salesman atau hanya hobinya menjual saja gitu. Keuntungan yang kita dapatkan hanya keuntungan langsung dan plan B pribadi, plan B sendiri. Ya, dan ingatlah orang-orang salesman ini atau penjual atau hanya jualan aja, fokusnya hanya jualan aja, dia hanya dapat keuntungan penjualan. Kalau dia nggak bisa jualan, maka dia nggak dapat keuntungan. Kalau dia nggak bisa jualan, maka dia nggak punya penghasilan. Maka selamanya dia masuk di Armina Daily, dia harus jual. Akhirnya kadang-kadang orang-orang ini capek dengan sendiri gitu. Ya, nah ini. Nah, terus tipe yang kedua, pebisnis owner. Ya, seorang pebisnis owner ini penting banget. Apa yang dia dapatkan kalau Anda memilih sebagai seorang pebisnis owner di Armina Daily, keuntungan yang Anda dapatkan, Anda akan mendapatkan 8 rezeki yang sudah disiapin oleh Armina Daily. Ya, terus bisa jadi Anda pun juga akan mendapatkan trip luar negeri, gitu ya, jalan-jalan ke mancanegara. Gitu. Ya, itu adalah keuntungan yang sudah disiapkan Armina Daily. Atau bahkan Anda bisa dapatkan cashback, ya, dari Anda menjadi seorang stokis, gitu. Ya, ini. Lah, Anda yang mana? Mitra Anda itu tipikal yang mana, gitu. Ya, tipikal seorang konsumen, tipikal seorang penjual, atau memang dia targetnya menjadi business owner. Orang yang bisa diajak lari itu hanya seorang business owner. Ya, kalau tipikal salesman mau diajak bangun aset itu berat. Dikasih mitra pun gak dibina gitu, karena dia fokusnya jualan aja gitu. Ya makanya tanyakan gitu ya, teman-teman tanyakan, eh Anda di Armina Daily ini pengennya fokus di mana gitu, ya fokusnya di mana, deal? Oke, saya lanjut ya. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Nah, kita lanjut di karakteristik seorang pemakai ya. Seorang pemakai itu mereka hanya fokus memakai dan bisa memperoleh manfaat produk. Selesai. Ya, harus dipahami ya. Berarti dia tipe-tipe adalah pemakai atau konsumen. Terus yang penting bisa mendapat harga murah. Ya, nggak penting jual-jualan itu nggak penting. Bangun-bangun aset itu bagi dia nggak penting gitu. Karena mindsetnya adalah pemakai. Terus tidak tertarik untuk menjalankan bisnisnya, ya. Dan biasanya kadang tidak bertahan lama orang-orang tipe konsumen, ya. Dan tergantung dari servis sang leadernya. Kalau Anda nyervis orang ini, maka selamanya orang ini akan terus membeli. Gitu. Tapi kalau Anda cuekin orang ini, dia akan stop, dia nggak akan membeli lagi, ya. Bisa jadi dia akan membeli produk lain, ya. Meskipun dia sudah menjadi mitra Armina Daily. Hati-hati, dia harus memahami karakteristik dari orang pemakai ini. Ya, kenali, Anda harus mengenali. Clear? Ya, ingat saya ulang lagi, karakter dari seorang pemakai hanya fokus memakai dan hanya bisa memperoleh manfaat produk. Yang penting bisa mendapat harga murah, tidak tertarik menjalankan bisnisnya. Biasanya kadang tidak bertahan lama, ya, karena bertahan mereka tergantung dari servis sang leader. Jadi dia itu minta diservis gitu. ya kayak pelanggan biasa gitu, kayak orang-orang pelanggan itu ya harus diservis gitu. Kalau menurut saya memang orang-orang kayak gini memang cocoknya sih memang sebagai seorang pelanggan biasa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semoga dengan orang-orang yang sudah join seperti ini, kalau jenengan servis dengan
telaten ya, dengan sabar nyervis mereka, tahu-tahu siapa tahu nanti dia juga mau menjadi seorang pebisnis di Arjuna Daily gitu ya. Nah, oke, lanjut. Karakteristik seorang salesman atau seorang yang senangnya cuman jadi distributor gitu ya. Fokusnya hanya mencari konsumen. Ya, fokusnya hanya mencari konsumen. Kadang mencarinya yang dicari itu orang sakit-sakitan gitu yang dicari. Ya, jadi cenderung dia kayak pengobatan alternatif gitu ya. Padahal produk kita ini bukan untuk orang sakit aja, tapi produk kita itu adalah cenderung untuk menjaga biar kita sehat gitu. Ya, ini yang paling utama. Terus yang penting bisa menjual dan menjual. Fokusnya hanya menjual dan menjual gitu ya. Terus target dapat keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Yang penting gua untung. Dari jualan saya dapat untung. Kalau bisa saya punya jualan banyak, tak plan A kan gitu. Ya, saya dapat bonus lagi yang gede lagi ya dari plan A. Yang ngejarnya plan A. Nah, ini tipikal orang-orang salesman gitu ya. Ya, dia jualan sendiri, dapat produk sendiri, dan produk pun nggak untuk mitranya, nggak untuk bangun asetnya, nggak bangun omsetnya, tapi apa? Untuk plan A, biar dapat bonus gede dari plan A. Gitu. Akhirnya apa? Buat plan A. Jaringannya kelihatannya banyak, tapi merah semua. Dalam plan A kok, ya kan nggak ada repeat ordernya kalau plan A itu, ya. Terus tidak fokus pengembangan SDM atau apa? Sumber daya mitra, gitu. Dia nggak fokus pengembangan sumber daya mitra, ya. Dan tidak tertarik membangun aset. Aduh, capek lah yang ngurusin orang, capek gitu ya. Ini orang-orang karakter salesman ya, enaknya jualan lah daripada ngurusin orang-orang itu ya. Bingung gitu kan. Nah, ini ya, yang penting gue untung dulu baru ente. Ya, ini karakter orang salesman. Hati-hati ya. Banyak loh leader itu berkarakter seperti ini tapi dia nggak merasa seperti ini gitu. Hati-hati, tolong di cross check ulang. Apakah saya sudah benar-benar saya tipikal yang mana ya? Tipikal 1 atau tipikal 2 ya? Ini penting ya. Dan yang terakhir adalah karakteristik seorang owner. Ya, seorang owner, seorang pemilik bisnis. Ya, coba dilihat. Sangat berbeda sekali teman-teman ya. Karakteristik seorang owner itu adalah mereka tahu bahwa saya ini seorang pengusaha, saya tahu bahwa ini adalah saya baru memulai. Berarti saya harus belajar nih, ya. Saya harus kembangin SDM saya dulu nih, sebelum saya ngembangin SDM mitra. Saya harus banyak belajar, gitu. Dan saya harus banyak praktek, gitu ya. Mereka adalah seorang pembelajar dan suka mengikuti training-training pengembangan diri, ya, terutama pengembangan SDM. Terus seorang owner itu adalah fokus membangun aset karena dia tahu bahwa seorang owner itu tidak selamanya dia bisa bekerja dengan fisiknya. Dia tahu tidak selamanya bisa bekerja dengan waktunya. Dia tahu bahwa tidak selamanya dia bekerja hanya dengan pikirannya dia sendiri gitu. Makanya apa? Dia bangun aset karena dia paham dirinya terbatas. Dia paham keterbatasan dirinya. Paham ya? Kita semua manusia, Bu Bapak, memiliki keterbatasan waktu, memiliki keterbatasan tenaga, gitu. Ya, dia paham di situ. Makanya Pak, dia fokus membangun aset untuk jangka panjang nantinya. Ya, seorang owner paham target utamanya adalah membangun SDM, sumber daya manusianya mitra. Ya, kenapa? Karena dengan SDM mitra yang tinggi, maka semakin ringan dia bekerja. Semakin punya mitra yang cerdas, semakin punya mitra yang ahli di bidang networking, maka semakin dia ringan kerjanya di networking ini gitu. Dia paham itu. Makanya apa? Target utama saya adalah apa? Gimana caranya mitra saya harus pinter, gimana mitra saya harus berhasil, gimana mitra saya harus punya motivasi yang tinggi gitu. Ya, ini harus tahu Bapak Ibu semua. Terus karakter seorang owner itu adalah fokus pada kesuksesannya mitra baru dirinya. Paham? Ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah merasakan bonus besar yang mana itu bukan dari hasil closingannya dia sendiri gitu. Ya. Saya pernah beberapa kali kasih bonus besar kepada teman-teman gitu ya. Itu padahal mereka nggak merasa closing, mereka nggak merasa belanja, tapi saya punya dapat bonus besar nih dari sini gitu ya. Nah, coba cek gitu. Saya sering kasih bonus-bonus plan A ke gede-gede kepada teman-teman gitu ya. Ya saya nggak sebutin siapa orangnya gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya saya pingin
mitra baru ini merasakan langsung yang wow di awal gitu ya. Saya nggak apa-apa lah, bonus saya diambil nggak apa-apa lah. Tapi saya akan mendapatkan nanti lebih banyak lagi, lebih besar lagi di belakang gitu. Ya, lah ini namanya fokus pada kesuksesan mitra baru dirinya, Bu Bapak. Ini you dulu lah yang sukses, baru gua. Kalau Anda memikirkan kesuksesan orang lain, insya Allah Anda akan mendapatkan kesuksesan yang jauh lebih besar lagi gitu. Ya, dan seorang owner lebih tertarik dengan yang namanya reward. Reward itu kata lainnya adalah apresiasi. Kata lainnya lagi adalah sebuah penghargaan. Penghargaan atas apa? Penghargaan atas Anda sudah membina, Anda sudah mensukseskan mitra-mitranya. Buktinya apa? Omset Anda besar, mitra Anda banyak gitu. Ini adalah bukti. Lah makanya apa? Perusahaan memberikan namanya apresiasi, ucapan terima kasih, sebuah penghargaan. Bahasa kerennya adalah reward, gitu. Ya, halo. Jadi orang owner itu dia lebih tertarik ngejar reward dibandingkan ngejar plan A. Ingatlah teman-teman semua ya. Plan A itu memang besar gitu, tapi ingatlah plan A itu besarnya cuma sekali selamanya gitu. Selamanya dia nggak akan terulang gitu. Ya, memang gede, tapi cuma sekali. Makanya apa? Jangan fokus di plan A, tapi fokuslah kejar bangun aset dan kejar reward. Ya, nanti teman-teman bangunnya lah. Biar nanti teman-teman pengen tahu gimana caranya membangun reward, nah nanti ada ilmunya. Next, teman-teman harus banyak-banyak belajar ya. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya saya kenalin harta karun Armina Daily ya. Halo. Ya, salam miliarder. Sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Ya. Perhatikan ini teman-teman, ini adalah harta karun yang sudah disiapin oleh Armina Daily teman-teman. Ya, Bapak Ibu semuanya, para sahabat miliarder semua, ya, ini harta karunnya. Anda bisa dapat ini semua gitu. Jangan ambil satu atau dua, ambil semuanya gitu. Armina Daily itu udah ngasih buat teman-teman semua gitu. Ambil semua kalau bisa gitu. Nah, gimana caranya? Lah ini apa aja? Yang pertama adalah keuntungan langsung. Ya, keuntungan langsung itu kalau teman-teman jualan, ya, bukan berarti teman-teman nggak boleh jualan ya, enggak, boleh, gitu. Karena itu keuntungan langsung boleh, gitu. Tapi tadi fokusnya adalah membangun aset, ya, keuntungan langsung. Yang kedua, Armina Daily sudah menyiapkan namanya bonus plan A, ya. Yang pertama adalah bonus plan A pengembangan. Bagaimana caranya teman-teman bisa dapat bonus pengembangan? Teman-teman pastikan menemukan mitra baru dan memastikan mitra baru itu melakukan belanja. Ya, ingat memastikan mitra baru itu belanja. Ketika mereka belanja pertama kali, maka teman-teman dapat bonus pengembangan. Besarnya berapa? Besarnya 60% dikali APV, Armina Point Value. Itu nanti di training marketing plan. Jadi yang bingung nggak apa-apa, ditelan aja dulu ya. Nanti ada bonus yang kedua, yang ketiga namanya bonus plan A juga, masih namanya plan A, tapi bonus plan A jaringan. Bagaimana saya bisa dapat bonus jaringan? Kalau teman-teman menemukan mitra ref langsung ya, lebih ya, menemukan mitra A masih bonus pengembangan, menemukan mitra B, nanti teman-teman dapat bonus jaringan ya dari plan A dan plan B itu nanti ditambahkan omsetnya dikalikan 20%. Ya, Anda dapat tambahan bonus jaringan. Gede, bonus plan A itu gede ya. Makanya bonus plan A ini biasanya saya pakai untuk apa? Untuk mengangkat motivasi mitra baru gitu. Tak kasihkan aja gitu. Ya. Meskipun belanjanya besar tak kasihkan gitu. Biar apa? Biar mitra baru ini semakin semangat, termotivasi ya. Saya belakang lah, gampang gitu kan. Saya pasti dapat kok lebih gede lagi, yaitu apa? Reward dan dapatkan gitu. Ya, reward itu gede Bu, gede banget Pak, ya, gede banget. Selain reward dapat bonus plan B itu lebih banyak gitu. Setiap hari lagi gitu ya. Makanya bonus ini kita dapatkan gimana caranya? Ada mitra baru itu belanja, Anda dapat bonus pengembangan gitu ya. Bonus plan A namanya. Ada bonus yang lebih gede lagi dan jangka panjang namanya bonus plan B. Bonus plan B itu adalah memastikan bahwa mitra baru kita dan kita
melakukan repeat order pembelanjaan yang kedua dan seterusnya. Itu nanti teman-teman akan dapat bonus plan B. Bonus plan B yang pertama namanya bonus dinamika. Ya, besarnya berapa? Besarnya 67% dibagi 9. Jadi mitra kita dapat, kita juga dapat gitu. Ya, saya punya produk, tak posting di mitra saya dapat bonus, saya juga dapat bonus dan tidak mengurangi hak saya gitu. Itu keren banget bonus plan B ini, gitu ya. Nah, terus bonus plan B yang kedua adalah bonus plan B kepemimpinan. Gedenya berapa? Besarnya 9%. Ya. Caranya gimana? Nah, caranya ketika teman-teman punya 3 mitra dan 9 kedalaman, itu nanti dapat namanya bonus plan B. Ya, nanti detailnya nanti ada di training marketing plan gitu ya. Terus disiapin juga apresiasi reward pemula, besarnya berapa? Besarnya adalah 5 juta sampai 10. 277,5 juta. Ya. Itu kalau untuk Azam ya. Kalau untuk Mumtaz itu sampai 350 juta. Dan diulang sampai 7 bulan. Bayangkan Bu Bapak. 7 bulan ini, nah ini kan Desember nih. Kemarin saya dapat ya. Saya dapat dari bulan Mei, Juni ya. Juni sampai bulan Desember ini saya dapat nih reward ya. Kan habis itu dinolkan lagi. Ya, Januari dibuka lagi gitu. Ya, nanti 7 bulan ke depan dapat lagi. Nol lagi, ngejar lagi ya, bayangkan gitu. Dapatnya bisa berulang-ulang loh, bayangkan. Ya. Kalau kita dapat bonus kalau kita dapat reward udah pasti bonus plan B-nya gede. Ya, makanya apa? Kalau teman-teman ngejar plan B belum tentu dapat reward, tapi kalau teman-teman ngejar reward udah pasti plan B-nya dapat. Gede lagi gitu, ya. Terus yang kedua namanya bonus apresiasi reward lanjutan. Bonus reward lanjutan itu yang diberikan kalau Azam itu maksimalnya sampai 917 juta, kalau Mumtaz itu sampai 1,2 M. Halo, kira-kira nih teman-teman yang punya utang banyak, ya lunas nggak kira-kira kalau dapat reward? Lebih Pak. Lunas Pak. Ya, bukan hanya lunas, tapi juga teman-teman bisa umroh haji bolak-balik setiap tahun. Beli rumah Pak. Ya kan, beli rumah, beli mobil, ya. Iso-iso teman-teman pensiun dini, gitu ya. Iyalah. Bisnisnya berjalan kok, masa orangnya nggak jalan-jalan, kan rugi. Ya. Terus lagi yang ke-8 namanya reward point Vaganza. Bagaimana caranya kita bisa dapat reward point Vaganza? Reward point Vaganza itu nggak perlu dikejar, ya. Cukup teman-teman belanja dan memastikan ref langsung, mitra langsungnya juga ikut belanja gitu. Ya. Contoh Bu Yanti. Bu Yanti kan punya mitra namanya Bu Satina, gitu ya. Satina, iya. Ya, Bu Satina belanja. Setiap beliau belanja, Bu Satina sendiri itu dapat poin. Bu Suyanti juga dapat poin atas pembelanjanya Bu Satina, dan Bu Yanti juga dapat poin sendiri atas pembelanjanya Bu Yanti sendiri gitu. Dan itu akan diakumulasikan terus selama 2 tahun. Nanti bisa dicek di sistem, nanti akan keluar poin saya berapa ya gitu. Nanti poin itu bisa ditukarkan tanpa diundi. Ditukarkan yang paling kecil adalah voucher belanja senilai 500.000 sampai umroh gratis 9 hari. Karena Allah. Keren. Keren loh. Nah, makanya kalau teman-teman punya banyak mitra baru langsung ya, ref langsung, kita insya Allah Aduh. Ya, mohon maaf teman-teman, tolong kalau ada acara di tempatnya di mute ya, jangan sampai lupa. Biar nggak mengganggu yang lain. Ya udah saya mute semua. Reward point Vaganza ini sangat gede sekali, lumayan Bu. Ya lumayan. Anda nggak perlu kejar pun reward Vaganza ini akan terakumulasi dengan sendirinya di sistem. Ya. Next nanti kalau ada training nanti, insya Allah nanti akan kita bahas ini ya. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu apa? Yaitu apresiasi tur mancanegara. Wah keren banget gitu ya. Gitu. Saya dulu pernah dapat 2 kali itu, dapat Turki sama dapat Korea, itu keren banget, ya. Masa nggak mau teman-teman dapat
apresiasi ke mancanegara. Masa Bu Audi jalan-jalannya cuma di Kenjeran atau ke Taman Bungkul, nah kan nggak keren kan? Sesekali lah, ya ke Jepang, sesekali lah kemana gitu, ke luar negeri gitu ya. Aduh keren banget gitu. Lah Armina Daily sudah nyiapin ya apresiasi tur mancanegara gitu. Ya ini mungkin saat ini masih masa pandemi ya, jadi belum diadakan tur mancanegaranya. Tapi insya Allah next, kalau pandemi ini sudah berakhir, traveling udah dibuka, wes teman-teman siap-siap tuh dapat ya. Bismillah ya. Dan di sini ada namanya cashback stokis yang nomor 10 ya. Bagaimana kita bisa dapat cashback stokis? Cashback stokis itu kalau teman-teman punya modal 100 juta, teman-teman bisa buka stokis leader namanya. Nanti setiap produk yang teman-teman order itu langsung dapat cashback. Meskipun itu dibeli orang lain atau mitra, ya teman-teman melayani mitra, teman-teman tetap dapat cashback. Gitu. Dari pembelanjaan. Besarnya berapa? Setiap produk cashbacknya beda-beda. Ya, nanti ada MOU-nya khusus dari pusat. Tapi saya nggak punya uang 100 juta nih buat modal stokis, gimana? Teman-teman bisa ambil yang lebih murah, namanya mobile stokis. Ya, modalnya cuma 30 juta. Gitu ya. Teman-teman nanti dapat cashback yang mungkin cashbacknya lebih di bawahnya cashback ini ya, stokis leader yang 100 juta tadi gitu. Cuman selisihnya nggak banyak gitu. Ya tetap dapat cashback gitu loh. Udah dapat 1, ini ada 10 keuntungan. Ini yang bisa kita lihat ini ya. Terus kalau saya nggak punya uang 30 juta gimana? Ya sudah, ambil stok aja sendiri untuk dipakai sendiri. Ya nggak apa-apa, minimal kita punya stok. Orang bisnis itu harus punya stok loh ya. Jangan Anda pengen punya percepatan 1 tahun jadi miliarder, tapi Anda membangun bisnis ini tanpa punya stok produk. Wah itu konyol, nggak mungkin. Anda mau jualan bakso, hanya beli rombongnya aja, nggak mau diisi, ya nggak mungkin. Ya. Pak, saya mau beli bakso sebentar ya, saya kulak dulu ya, saya kulak daging dulu, saya kulak ini, saya masakkan dulu, nanti tak kasih baksonya. Nggak mungkin, orang nggak jadi beli gitu. Anda mau jual es jus, hanya tulisannya gede, jual es jus, tapi buahnya nggak ada gitu ya. Pak, saya mau beli jus wortel, sebentar saya belanja dulu ke pasar buah. Ya nggak mungkin. Ya, teman-teman kalau mau percepatan, mau berhasil, teman-teman harus punya stok. Ya, makanya saya punya stok itu banyak banget ya. Mohon maaf, saya perlihatkan saya punya stok ya. Ini stok yang mau saya kirim ya. Nggak apa-apa, saya nggak bermaksud pamer teman-teman. Saya bermaksud untuk memanas-manasin aja. Sebentar, saya cari Pak Nyoman. Mana Pak Nyoman? Itu bisa dilihat ya. Ini stok yang mau saya kirim itu di Bupet itu ada stok yang masih ready semua ya. Ini pembelanjaan setiap bulan bisa sampai 60 juta, 80 juta gitu ya untuk stok. Ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah tak pisah-pisah, ini berarti sudah ada mitra-mitra baru yang baru daftar dan sudah siap kita kirim produk-produknya gitu ya. Nah, ini adalah gambaran teman-teman. Kalau ingin punya percepatan, ya kuncinya di stok. Gitu. Kuncinya adalah di stok produk. Kalau teman-teman nggak ada stok produk, percepatannya akan sangat terhambat gitu, ya. Makanya saya kemarin saya buat beberapa program untuk stok. Fungsinya sebenarnya untuk teman-teman lagi gitu. Ya, dan saya senang sekali buat teman-teman kemarin yang sudah ngambil program 5 juta gitu ya. Ternyata apa, produknya udah banyak yang habis gitu. Ya, itu bayangkan, udah omset dapet, keuntungan penjualan dapet, ya, dia bisa repeat order ulang gitu. Dapat bonus lagi tentunya gitu. Wah, keren gitu ya. Lah, ini adalah gambaran kalau teman-teman sulit untuk mengambil itu, wah berat. Namanya bisnis harus tahu ya. Harus paham di mana saya harus mempercepat bisnis saya itu, di mana itu harus paham ya. Oke, next lagi ya. Nah, ini target seorang business owner itu apa sih gitu. Target yang pertama adalah Anda harus membangun aset. Titik. Ini yang pertama gitu. Fokusnya adalah membangun aset dulu. Ya, membangun aset di Armina Daily itu simple, hanya temukan 3 mitra aktif dan atau produktif.
Ya, mitra aktif, mitra yang benar-benar mau Anda bina, mitra yang benar-benar mau Anda ajak kerjasama gitu. Ya, bukan kerja beda loh ya. Kalau teman-teman sama leadernya aja kerja beda, suruh percepatan itu berat Bu, berat banget. Percaya saya, gitu. Ya makanya apa? Jenengan harus punya mitra, 3 mitra ini yang aktif dan produktif dan yang mau diajak kerjasama itu. Nah, habis itu apa? Fokus bangun SDM mereka, gitu. Fahamkan konsep ilmu duplikasi. Nah, ini penting Bu, Bapak ya. Teman-teman yang masih baru ya, paham, teman-teman nggak perlu pinter presentasi kah, pinter jelasin produk lah, nggak perlu. Tapi pinterlah menduplikasi atau mencontek ilmu dari leader Anda gitu. Dan orang baru pinterlah melakukan yang namanya edifikasi. Dengan edifikasi, teman-teman leader Anda akan bisa membantu Anda dengan baik. Ya, dengan Anda mengedifikasi, itu berarti Anda sudah mau merendahkan hati. Ya, merendahkan hati itu nggak gampang Bu, merendahkan hati nggak gampang. Ego itu harganya mahal loh. Kenapa? Karena banyak orang yang gara-gara mau merendahkan egonya, dia langsung tahu-tahu bisnisnya meledak, omsetnya boom, ya, mitranya boom, gitu, rewardnya tembus, gitu. Gara-gara hanya cuman merendahkan ego. Ego ini makanya mahal loh harganya ego itu ternyata, ya. Coba itu. Jadi apa? Buat mitra baru terutama, yuk, jangan harus gandeng leader Anda dan jangan harus gandeng mentor Anda, itu penting. Ya, terus kalau saya punya 3 mitra, kok mitra ini tadi Bu Audi ngomong, kok mitra saya ini kok sulit untuk dipegang, gimana? Lupakan, gitu. Bangun aja tetap silaturahminya, tapi fokus Anda nggak boleh ke situ. Anda harus cetak lagi orang baru, ya. Harus ketemukan lagi orang baru yang memang benar-benar bisa dipegang. Nggak apa-apa. Itu nanti hanya orang-orang kayak itu emang hanya butuh pembuktian aja bahwa Anda ini sebenarnya itu juga leader kualifikasi, tapi mereka belum lihat aja gitu, ya. Fokus, jadikan diri Anda dulu menjadi seorang orang yang berhasil, prior dan sebagainya. Ya, fokus ini. Ya. Nah, nanti teman-teman semua pahamkan ilmu duplikasi, karena ilmu duplikasi itu adalah peranannya penting sekali gitu. Di ilmu Newt itu yang terakhir adalah duplikasi. Dia niatnya oke, yakin banget, ulet banget. Tapi D-nya ini siapa yang dia tempel itu menentukan. Ya, siapa yang dia duplikasi ini menentukan arahnya. Ya, pencapaiannya itu akan tergantung siapa yang Anda duplikasi. Ya, atau Anda yang contoh itu siapa. Gitu ya. Terus yang kedua, baru ketika Anda sudah target membangun aset, jadi barulah Anda memikirkan menemukan sebuah pelanggan aktif. Ya, pelanggan aktif ini penting sekali buat Bapak Ibu semua. Jangan harus menemukan pelanggan aktif. Lah, kalau pelanggan aktif ini adalah orang-orang yang mungkin fokusnya hanya mengkonsumsi produk. Kalau ada orang diajak membangun bisnisnya nggak mau, tapi hanya pingin dapat harga murah, saran saya apa? Nggak apa-apa dia nggak join, nggak apa-apa dia nggak member, kasih aja harga apa? Kasih aja, nggak apa-apa, harga konsumen udah buat seduluran gitu ya, nggak apa-apa udah, ya. Ya, tapi tadi jangan kalau contoh seumpama nih punya 20 pelanggan itu ya, 20 pelanggan aktif gitu ya. Anda nggak bingung masalah repeat order bulanan gitu. Ya, di sini kan ada saya Pak punya duit buat RO. Nah, ini mindsetnya ada yang salah itu. Ya, Anda sebenarnya kalau punya pelanggan dan Anda udah aktif terus itu setiap bulan aktif terus. Ya, kenapa? Anda akan terus repeat order untuk pelanggan-pelanggan Anda itu. Syukur-syukur pelanggan Anda tetap menggunakan harga konsumen gitu. Anda akan dapat penghasilan langsung. Ya, dan Anda nggak bingung lagi menjual ke siapa. Anda udah punya pelanggan adalah bangun kedekatan dan servis sebaik mungkin itu pelanggan Anda itu. Ya, gimana Bu kabarnya? Ibu sakitnya gimana? Keluarga sehat Bu? Alhamdulillah. Oh iya Ibu, ini ada produk baru loh Bu. Sesekali diinformasikan ada produk baru gitu ya. Oh iya, kemarin setelah minum rasanya gimana Bu? Atau sesekali Ibu nggak usah bahas masalah produk itu. Ibu gimana anaknya kemarin katanya anaknya lagi ulang tahun ya Bu gitu. Ya. Atau mungkin Ibu bangun apa aja yang penting bangun kedekatan. Ya. Jadikan pelanggan kita seperti saudara kita. Insya Allah kalaupun orang itu nggak beli produk Anda, orang itu akan mereferensikan Anda kepada orang lain gitu. Ya. Mbak nanti kalau
ada orang cerita suama ya, contoh ada tetangganya sakitan linu kayak dia, weh mbak ke ini loh mbak, sepan hubungin mbak ini itu, tak belajar produknya, saya kemarin juga seperti itu, tapi sekarang alhamdulillah udah enak loh gitu, saya belinya di mbak ini gitu. Udah nanti tak kasih kontaknya, nanti sepan telepon sendiri, insya Allah mbaknya itu enak kok, servisnya bagus, beliau enak kayak tak anggap anakku dewi gitu ya. Jadi apa namanya, kedekatan itu penting banget, namanya building trust gitu ya, membangun sebuah kepercayaan, servis dengan sebaik mungkin, jangan melulu masalah keuntungan ya, jangan ada gap hubungan antara penjual dan membeli, tapi jadikan itu gap itu hilang menjadi apa, Anda adalah keluarga dengan pelanggan Anda gitu ya. Terus yang kedua adalah bangun reseller Bu ya, bukan Anda yang jadi reseller. Kalau Anda jadi reseller nggak suge-suge, nggak kaya-kaya Anda, jangan ya. Tapi bangunlah reseller yang jualan biarkan orang lain gitu. Biasanya kan banyak saat ini lagi ngetren nih, penjual online kan ngetren, jual baju online ya, jual kosmetik online, jual kerudung online. Banyak tuh orang-orang itu. Mungkin orang-orang itu kalau diajak menjadi pebisnis di Armina Daily mungkin dia belum tertarik gitu ya. Tapi mungkin dia bisa kita ajak kerjasama apa, menjualkan produk kita gitu. Nanti kita bagi hasil. Keren nggak kira-kira? Keren banget ya. Bayangkan, kebayang nggak kalau teman-teman punya 10 pelanggan gitu. 10 reseller ya. 10 reseller. Seorang reseller biasanya kadang-kadang suruh minum itu juga agak sulit itu ya. Wah, larang Mbak gitu, tak dolno yang kepenting gitu. Ya. Anda edukasi ya, ada edifikasi manfaat produknya, Anda jelasin manfaat produknya dan jelasin keuntungannya kalau dia menjual produknya. Ya, contoh nih, Mbak, produk ini bagus banget karena stok saya sekarang stok pusat aja sering sekali telat gitu. Kenapa? Karena permintaan di pasar gede banget gitu. Karena produk ini itu yang contoh nih Red Coffee nih. Ya, selain Red Coffee untuk ini. Red Coffee juga bisa menegangkan loh. Itu sampai berhari-hari loh kalau bertahan itu. Ya, woi banyak banget itu. Nanti kalau orang kalau kenal, ya produk Red Coffee ini juga bisa dipakai untuk program hamil loh gitu. Ya, Anda tunjukin produknya tentunya. Gitu. Ada lagi ini ada produk, ada hijab. Ini bahannya bagus. Ini bahannya adalah satin silk. Ya, kalau yang dipakai itu jatuh kalau dipakai itu enak banget kalau dipakai, dan kalau dipakai kesannya glowing di muka, jadi kesannya itu elegan ya, memang kesannya kerudung mahal. Oh ini bagus banget Mbak, itu Mbak kasih edukasi ya. Kebayang nggak Bu ya, ibu bapak punya 10 reseller aja gitu, dan mereka menjual 10 produk Anda aja setiap bulannya. Berapa produk Anda yang keluar? Sebulan bisa 100 produk yang keluar tanpa Anda berjualan loh. Coba bayangkan berapa keuntungan Anda gitu ya, berapa keuntungan Anda. Itu keren Bu Pak. Apa lah, kita ini seorang owner Bu, bukan seorang sekedar hanya jual beli aja. Kita mem-mindset diri kita adalah sebagai seorang pebisnis owner. Makanya apa, SDM-nya harus cerdas Bu Bapak gitu. Kalau saya nggak perlu jualan, udah saya bangun reseller ya, saya punya reseller ya udah jual aja Pak. Makanya Ibu Bapak nanti kapan-kapan nanti saya share ya, saya punya beberapa ini ya, apa namanya, untuk Facebook Ad ya. Jadi di sana biasanya orang-orang saya tanya, Ibu apa rencananya produk ini dipakai sendiri atau mau dijual lagi ya gitu. Jadi gitu saya tawarin gitu ya. Ya Pak, rencananya saya konsumsi sendiri, nanti kalau memang bagus saya cocok, saya pengen saya ikut jualan juga gitu. Udah kita jadikan reseller aja gitu ya. Oh ini kalau punya reseller 20 Anda kaya loh sudah ya. Anda nggak bingung lagi untuk bangun omset tim Anda gitu. Tim butuh omset, belum gitu kan. Tinggal tembak timnya selesai gitu. Nah, ya contoh kayak hari ini saya tadi ada pengiriman ke Maluku Timur. Dari Maluku Tenggara, tempatnya di Tual ya, Tual Maluku ya. Beliau saya sarankan, Bapak kalau mau ini sekalian langsung ambil 4 box Pak gitu. Langsung transfer 4 box gitu. Ya. Terus kemarin apa namanya, saya ngobrol dengan pengacaranya Armina ya kan beberapa hari sama kita itu. Ya, ternyata beliau pengen punya keturunan gitu karena sudah lama belum punya keturunan. Udah Pak, ambil aja dulu gitu. Tadi ternyata apa, transfer ngambil 2 box gitu ya. Kalau kita bisa bercerita itu enak, enteng gitu loh Bapak itu. Makanya Pak, mindsetnya harus dibangun dulu ya. Target bisnis owner adalah membangun aset, menemukan pelanggan, membangun reseller. So, ini ada butuh ilmu, semua butuh ilmu.
Ya, makanya teman-teman tidak boleh bosen-bosen belajar. Titik. Saya lanjutkan. Oke, ini formula suksesnya yang sudah dibekalkan oleh guru kita semuanya, Bapak Ibu semua, sebagai penutup. Yang pertama adalah NYUT. NYUT itu apa? Yang pertama adalah niat. Kalau Anda masuk di bisnis ini, ya tadi yang pertama ya, niat itu adalah sebagai tujuan kita. Tujuan Anda apa masuk di bisnis Anda daily? Kalau tujuannya hanya sekedar dapat penghasilan tambahan, dapat sampingan, ya paling dapatnya cuma segitu-gitu aja gitu. Dan berharap punya dapat besar gitu ya. Karena hasil itu sesuai dengan niat, sesuai dengan tujuan Anda gitu. Setelah itu apa? Yakin. Anda yakin nggak bahwa Anda akan bisa mendapatkan itu semua? Gitu, sesuai dengan niat Anda. Kalau Anda yakin ada 5, yakin dengan Allah, yakin dengan perusahaan, yakin dengan produknya, yakin dengan leadernya, dan yakin pada diri Anda sendiri. Insya Allah yakin ini harus kita pegang. Karena yakin itu menimbulkan action. Orang kalau nggak yakin, maka orang itu nggak mau action. Tapi kalau orang itu yakinnya banget, maka actionnya itu akan keren. Gitu. Dan action itu yang mendapatkan hasil. Jadi gara-gara Anda action, akhirnya apa? Anda bisa mendapatkan hasil. Ya, tanpa action, Anda nggak akan bisa mendapatkan hasil. Lah, action berawal dari yakin. Yakin dapatkan action, action akan mendapatkan hasil, hasil mendapatkan keyakinannya makin naik lagi. Bingung nggak ya? Ya, ini ada ilmu sendiri nanti akan kita pecah satu persatu ilmu ini ya. Formula yang kedua adalah TOR, The Miracle of Rezeki ya. Bapak Ibu semua jangan pernah ketinggalan semua ilmu-ilmu yang hari Selasa dan hari Kamis. Meskipun ada TOR di luar jam itu banyak sekali ya, teman-teman ikutin nggak apa-apa. Yang penting belajar aja, tapi konsultan Anda, mentor Anda, orang yang Anda pegang itu hanya cukup 1 orang. Ya, belajar boleh di mana-mana, tapi kalau untuk nempel itu nggak bisa di mana-mana. Anda akan bingung, ya. Anda akan kehilangan arah dengan sendirinya. Ya, tentukan siapa mentor atau modeling Anda, orang yang akan Anda contoh, mulai dari cara ngomongnya, cara penyampaiannya, cara pembelajarannya, cara dia makan, cara dia membimbing, membina, gitu. Itu harus Anda benar-benar duplikasi total habis-habisan, gitu. Ya, karena modeling Anda adalah orang penentu kesuksesan Anda juga, gitu ya. Modeling itu orang yang Anda ciplak, Anda contoh. Kalau belajar bisa di mana-mana, tapi yang diciplak benar-benar tempel itu nggak boleh banyak orang, karena akan bingung nanti arahnya kemana gitu ya. Nah, terus yang kedua, diklat. Ya, besok hari tanggal 24 ya, kita akan ada diklat juga ya di grupnya Pak Muhajirin ya. Itu ada diklat. Ketika leader mengadakan diklat Bu Bapak, Anda harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa ikut. Gitu. Ya, kenapa? Karena disinilah kurikulum Anda gitu. Disitulah kurikulum Anda, GPS Anda, biar Anda cepat pada tujuan Anda. Gitu. Di diklat itulah kita akan semakin pintar, di diklat itulah SDM kita akan naik, di diklat itulah Anda akan bisa tata cara membangun aset dan sistemnya. Gitu. Ya, tapi kalau Anda sering menunda, sering alasan, nggak pernah inilah, nggak punya itulah, nggak boleh inilah, nggak bisa inilah, gitu. Jangan pernah salahkan keadaan dan jangan pernah salahkan siapapun kalau bisnis Anda itu tidak memiliki kecepatan gitu. Karena Anda secara energinya nggak dapet, secara powernya nggak dapet ya, secara teknis ilmunya pun juga nggak tahu gitu. Makanya di diklat inilah teman-teman yang harus ikutin ya, ikutin, perjuangan sebisa mungkin ya. Kemarin itu Bu Yati dari Cilacap loh mau terbang ke Pacet, itu subhanallah, bagi saya itu adalah hal perjuangan yang luar biasa gitu. Ya meskipun pada ujung-ujungnya ternyata beliau tidak bisa karena prosedur COVID gitu ya. Karena itu bukan karena beliau, bukan karena Bu Yantinya nggak bisa, bukan. Tapi ini hanya cuman karena prosedur pemerintah aja yang membuat beliau nggak bisa. Tapi pada dasarnya beliau mau berangkat, mau udah inden 4 seat gitu. Beliau mau berangkat pakai naik mobil lagi ya Bu Yanti ya. Iya, karena benar Pak. Yang jauh aja tapi keadaan. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Nah ini teman-teman yang deket aja banyak yang alasan nggak mau ikut, itu kan ya itu tolong ya jangan PIJ nantinya ya, karena pada dasarnya sukses itu pilihan gitu ya. Cepet sampai hari ini masih kepingin banget.
Amin. Oke, Bu. Bisa. Ya. Nah, ini sebagai motivasi aja buat teman-teman. Oke. Nah, terus lagi selain diklat, Bapak Ibu semuanya ini kurikulum ya, kurikulumnya ya. Terus alat kaya. Alat kaya tentunya teman-teman yang paling penting adalah teman-teman punya handphone, ya. Handphone ya tentunya selain handphone, syukur-syukur punya laptop juga bagus kalau punya itu ya. Kalau nggak ada yang minimal punya handphone. Dan handphonenya tentunya ada kuotanya gitu. Jangan sampai punya handphone nggak ada kuotanya ya sama aja gitu ya. Atau punya handphone tapi handphone jadul yang nggak bisa buat online ya sama aja itu. Handphone yang bisa dipakai untuk online ya, bisa dipakai untuk Tor, bisa dipakai untuk Zoom, bisa dipakai untuk Facebook ya, Telegram ya, karena itu adalah alat kaya, alat untuk Anda berproses di bisnis ini ya. Dan tentunya Anda punya namanya buku 1 tahun jadi miliarder atau buku Samil ya. Buku Samil saya namanya. Wah, buku Samil saya jauh ya. Nah, teman-teman punya buku Samil gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah alat kaya. Itu alat kaya. Kalau alatnya petani ya cangkul ya, terus sabit ya, garu ya. Itu adalah alat petani. Kalau alat kaya, alat kayanya kita di Armada Daily ya tadi handphone, ada pakai kuota, laptop kalau bisa ya, tambah laptop. Ya kalau main online onlinenya bagus pakai ring light ya. Ring light ya, contoh ya, pakai ring light ya, saya ada ring light ini yang saya pakai, ini adalah ring light ya. Warnanya bisa tak rubah-rubah gitu kan. Ya, ini ring light biar pencahayaannya, karena di tempat gelap itu kadang-kadang kita kurang terang gitu ya. Nah, kita punya alat kayanya itu Bu untuk mempercepat ya. Kemudian nah, fokuslah pada teamwork Anda. Bapak Ibu semua yang sudah punya tim, fokuslah pada tim Anda. Jangan mencelat-mencelat kemana-mana gitu. Malah nggak fokus, malah fokusnya sama tim lain. Nah, itu Anda sama dengan membangun kerepotan sendiri tapi nggak ada hasil gitu. Fokuslah pada tim Anda, Bu. Habiskan waktu Anda hanya untuk tim Anda. Gitu. Ya, itu utama. Tapi bukan berarti kita tidak berbagi sama tim lain loh ya, bukan. Tapi yang penting adalah bangun tim Anda. Karena teamwork Anda inilah yang akan Anda bisa ajak percepatan di bisnis ini. Gitu. Ya, Anda bisa menggapai kesuksesan atau menggapai reward dan sebagainya itu hanya Anda sinkron dengan tim Anda. Ya, kalau dengan kerja tim maka insya Allah akan lebih ringan, lebih enteng kerjanya. Kayak teman-teman dorong mobil mogok nih, ada truk mogok, teman-teman dorong sendiri dari belakang, berat nggak ya kira? Berat banget. Tapi kalau dorongnya satu gang gitu ya, ikut dorong bareng-bareng, maka sukses di Armada Daily itu akan mudah Bu. Karena apa? Karena Anda suksesnya rame ya. Itu teman-teman semua. Next, nah ini adalah tim support ya, tim support Anda ya. Buat teman-teman yang mungkin belum kenal, tim support di tim TCA ya. Kalau mentor miliarder kita sampai hari ini tetap ada namanya Bunda Inggris Supartina gitu ya. Next, tadi saya nyari foto beliau nggak ketemu ya. Next nanti akan saya ini, ya insya Allah nanti bisa ada ya. Tim support kita adalah ada Bu mentor miliarder kita namanya Bu Inggris Supartina, dan tim support di lapangan kita ada Pak Harun Ar-Rasyid dan Bunda Mariana, yaitu adalah termasuk beliau yang membuat support system atau founder Smart TCA gitu ya. Kan Smart itu punyanya Pak Wahid Amarullah, kalau Smart TCA ini foundernya yang membuat adalah Bapak Harun Ar-Rasyid itu ya. Dan kita punya leader aktif saya yang juga mengajarin saya, mensupport saya, bahkan Zoom ini pun juga atas nama dilihat bisa tadi ada Pak Eko Purnomo ya. Nah, ini adalah termasuk konsultan bisnis kita Bu, Bapak. Anda teman-teman bisa konsultan sama Pak Eko boleh, Pak Harun boleh gitu ya. Kontaknya saya punya gitu. Dan saya sendiri adalah tim support Anda yang memang mendampingi Anda secara keilmuan dan juga secara tenaga di lapangan gitu. Ya. Buat teman-teman, Pak, saya jauh, kita bisa presentasi video call, nanti saya bantu. Ya, nah ini adalah gambarannya. Ya, terus thank you, good luck, sampai ketemu di puncak kesuksesan buat teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga acara training pertama kita hari ini, insya Allah jangan bosen-bosen ya. Insya Allah ilmu ini akan saya ulang-ulang terus biar teman-teman bisa menancap dan mendarah daging ya. Karena mindset dasar itu sangat penting sekali. Mindset dasar itu adalah sangat menentukan arah kita nanti percepatan di bisnis ini gitu. Kita akan cepat, kita akan lama bertahan, kita akan konsisten atau enggak itu tergantung dari mindset yang kita bangun di awal di bisnis ini gitu ya. Itu penting banget. Dan ingat teman-teman semuanya, segera pahami ilmu duplikasi. Jadi kalau ada mitra baru, tolong mitranya harus segera dirapatin kepada leadernya. Biar apa? Biar mendapatkan startup bisnis seperti hari ini. Karena kalau teman-teman closing, kemudian teman-teman nggak segera di startup, mitra itu nanti nggak akan bisa jalan. Dan kalau mereka sudah bertahan nggak jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia akan membentuk sebuah mental block namanya. Oh berarti bisnis ini sama kayak bisnis yang di luar sana. Gitu. Akhirnya ketika kita mau ajak dia jalan, dia udah ngeblok mentalnya dan sangat berat sekali gitu. Paham ya? Jadi ketika closing mitra, langsung mitranya diboyong, ditemukan dengan leadernya. Biar langsung di startup. Cara memulainya gimana, potensi bisnisnya kayak apa gitu. Karena dengan seperti itulah nanti mereka akan punya gambaran, oh bisnis itu arahnya harus ke sini gitu. Ya, itu namanya proses duplikasi yang benar. Gitu ya. Oke, sekian Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan manfaat dan teman-teman semuanya next tahun 2021 akan menjadi salah satu peraih award di Armina Daily. Alhamdulillah. Ya. Dan teman-teman semuanya di tahun 2021 ini kita rencana ada pengumuman aja, informasi aja. Kita ada namanya program optimalisasi rezeki gitu ya, program rezeki. Insya Allah nanti teman-teman yang saran saya nanti kita akan buat kerapatan jaringan gitu ya. Makanya siapkan aja teman-teman nanti buat teman-teman yang siap ikut program ini, siapkan minimal 165.000 aja untuk starter kit baru. Ya, itu nanti harus disiapin. Ya, kenapa? Karena nanti kalau teman-teman nggak ikutin program ini, karena program ini bukan dari saya, program ini dari leader atas langsung, dari Pak Harun, Pak Eko, dan larinya ke saya. Ya, makanya kita harus ikut program ini biar nanti dapat support maksimal terus, gitu ya. Dan rezeki kita nanti bisa diutamakan. Kalau teman-teman waktunya semuanya nanti sudah membangun ikut program ini, kita terlambat, kita nggak ikut, gitu ya. Ternyata satu saat nanti kita baru paham, wah ternyata program maksimal ini buktinya gede-gede, teman-teman punya percepatan luar biasa, kita baru ngikutin telat gitu ya. Ya mau nggak mau, Anda nanti akan ketinggal gitu. Ke bawah jaringannya udah ketumpuk. Nah itu yang jangan sampai ya. Dan di program percepatan ini Bu Tumi selamat ya, saya ucapkan selamat ya, yang sudah komitmen langsung ambil 6 juta gitu ya. Program di Bu Tumi padahal di Medan beliau ini ya, alhamdulillah insya Allah ini akan juga jadi percepatan di awal tahun ini ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, itu aja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu di next training ya. Semoga apa yang hari ini kita pelajari bisa menjadi manfaat dan teman-teman semua menjadi salah satu dari 1.000 miliar berkah Armina. Amin. Ya. Amin. Oke, saya ucapin sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses. Sehat Ya, kaya berkah berkah Allah. Allahu Akbar.